Masih di Sang Aji TV Jogja. Bapak Man bersama Iya. dengan saya, begitu kan ya, masih nyaman. Kalau mau ngunjuk monggo Pak, silakan, kita nanti persilahkan. Dan untuk keluarga Jogja yang baru saja bergabung, inilah Bapak Sekda. Jadi jarang kan mengenal lebih dekat dengan beliau. Ini saya ada waktu, makanya saya ajak ke Sang Aji TV untuk ngobrol gitu. Pak Aman, kita sekarang berbicara terkait dengan Jogja 5 tahunan. Iya. Kita berbicara berarti gini aja Pak, sebelum COVID melanda gitu. Kita boleh nggak, saya sebagai warga Jogja nih, diberi gambaran terkait dengan sebenarnya program apa yang menjadi unggulan dari kota Yogyakarta untuk program sebelum pandemi. Monggo silakan. Iya, saya cukup lama berkecimpung di perencanaan daerah ya. Artinya hidup saya mayoritas bicara tentang program. Mayoritas bicara tentang program. Dari pengalaman yang hampir 30 tahun bicara program kota Yogyakarta, ternyata membuktikan bahwa potensi utama yang kita jadikan sebagai motor penggerak atau menjadi lokomotif pembangunan kota Yogyakarta adalah pendidikan dan pariwisata. Pendidikan dan pariwisata. Oke. Ini tidak hanya sebelum COVID, tetapi sejak dulu. Saya pernah punya pengalaman. Saya ini dulu di zaman wali kota sebelum sekarang, dulu masih Pak Heri Zudianto. Saya ini adalah kepala Bapedanya Pak Heri Zudianto. Jadi saya kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di masa Pak Heri itu juga mencoba mengkolaborasikan dua lokomotif ini menjadi satu kekuatan yang besar untuk menguatkan predikat Jogja sebagai kota pendidikan sekaligus kota pariwisata. Dan kita buktikan salah satu yang ikonik adalah apa yang dinamakan pengembangan Taman Pintar. Oh iya, Taman Pintar. Jadi Taman Pintar adalah salah satu produk di mana saya kebetulan sejak embrional pengembangan sampai dengan soft opening maupun grand opening Presiden SBY saat itu di tahun 2008, saya adalah ketua tim pengembangan Taman Pintar sejak tahun 2004 sampai akhir tahun 2008. Jadi dengan potensi kekuatan pariwisata dan pendidikan, kita kolaborasikan sebuah instalasi pendidikan yang berbasis pariwisata atau instalasi pariwisata yang berbasis pendidikan. Itulah Taman Pintar. Salah satunya, ini salah satu di antara salah-salah yang lain. Karena banyak salahnya ya Pak ya. Ini menunjukkan bagaimana kita ingin mengatakan dan memberikan satu kunci bahwa kita harus bicara tentang lokomotif. Sampai kemudian di ujung dari perjalanan kenormalan sebelum datangnya pandemi COVID. Ini memang kekuatan itulah yang mendominasi kehidupan ekonomi real masyarakat. Jadi sebenarnya itu tadi, beliau ini berkecimpungnya memang adalah perencanaan begitu. Iya. Dan kalau kita tadi berbicara terkait dengan pendidikan, kemudian pariwisata, ketemu begitu. Ketemu di mana ada Taman Pintar. Yang sekali lagi salah satunya ini di titik nol. Ya memang harapannya benar, rekreasi dapat, edukasinya juga dapat. Ini dia ya Pak ya. Pak, sebenarnya begini, kalau ngomongin program nih Pak Aman, program ini bisa berubah nggak sih Pak? Artinya memang, atau program ini saklek, udah ini aja dijalankan begitu, atau ketika ada COVID ini akan ada seperti tadi saya bilang, plan A, ada juga plan B begitu. Ya. Program itu kan berangkat pada sesuatu asumsi. Asumsi adalah sesuatu yang berada di luar kekuasaan langsung kita. Artinya kondisi asumsi berubah karena itu di luar kuasa kita, tentu kemudian programnya pun harus diselaraskan. Nah, sama halnya sekarang di mana asumsi kenormalan di dalam kehidupan kita ini ternyata berubah karena situasi pandemi COVID, ya tentu saja kita harus menyesuaikan program dan kegiatan itu yang kontekstual dengan kondisi dan situasi saat sekarang ini. Nah, ini yang kita lakukan. Hanya memang pada saat pandemi COVID ini dianggap sebagai satu kebencanaan, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membangun satu gerakan kedaruratan. Karena ini adalah soal kebencanaan. Jadi kita membangun
kedaruratan. Kedaruratan apa? Kedaruratan yang kita lakukan adalah bagaimana kita menangani aspek kesehatan, dan yang kedua adalah bagaimana kita memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Ini konteks kedaruratan, kedaruratan. Nah, rasanya hampir 1 tahun kita berada di ruang kedaruratan. Betul. Saatnya kita tidak boleh terlena, karena kita tidak hanya bicara tentang kebencanaan kedaruratan, tetapi kita masuk pada fase pemulihan. Ini dia nih. Nah, ini yang rasanya juga perlu menjadi pembicaraan kita, menjadi satu hal yang patut kiranya diatensi oleh banyak pihak, begitu Mas. Jadi tadi disampaikan berarti ada sekarang ini adalah fase pemulihan. Artinya program yang ada pun berarti akan ada program pemulihan. Betul, saya tangkapnya ya, begitu ya. Pak, kalau kita sedikit kembali ke belakang di 2020, ada PP pembatasan masyarakat seperti itu. Kemudian ada Yogyakarta tanggap darurat yang akhirnya diperpanjang kemarin juga seperti itu. Ini berkaitan dengan diperpanjang seperti itu. Itu mempengaruhi, ini jujur, mempengaruhi dari program nggak sih Pak? Ya tentu sangat mempengaruhi. Artinya selama ini kan kita membaca kebencanaan itu dalam durasi pendek itu. Misalnya soal banjir, soal gempa, itu durasi pendek. Sehingga treatment kebencanaan dan kedaruratan itu pasti pendek. Tapi rupa-rupanya yang namanya kondisi saat ini, kedaruratan dan kebencanaan itu bisa jadi dalam durasi yang panjang. Dan kita tidak tahu mana ujung, mana pangkalnya. Nah, oleh karenanya kita sudah sampai pada satu tingkat kesadaran bahwa pemulihan ekonomi sebagai bagian yang tidak terelakkan itu harus kemudian berkompromi dengan situasi kedaruratan. Jadi kata kuncinya adalah berkompromi. Karena apa? Karena kedaruratan dalam konteks kebencanaannya itu panjang. Kita tidak bisa memperkirakan sampai kapan ini akan berakhir. Nah, oleh karenanya moderasi antara kedaruratan kesehatan dengan kepentingan ekonomi itulah yang harus dikompromikan dan dicari rumusan untuk kepentingan pemulihan ekonomi masyarakat sekarang dan kedepannya. Begitu. Saya malah berpikir sebenarnya Pak, kalau jadi saya nih Pak, saya udah merencanakan sesuatu, tapi pemerintah ternyata akhirnya punya sebuah keputusan gitu, pembatasan. Jadi kalau berbicara tentang program ini, programnya satu tidak jalan atau programnya mandek, akhirnya muncul nih masyarakat bilang ini tuh masa ketidakpastian, wes toh menengo wae. Artinya tidak usah banyak bergerak begitu, karena memang kita mau ngapain aja jatuhnya rugi begitu Pak. Nah, sebagai seorang sekda sendiri begitu Pak. Ya, saya hanya ingin menyampaikan catatan kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, dunia swasta, bahwa kita harus berubah. Karena apa? Karena ini bukan soal kedaruratan kebencanaan jangka pendek, tetapi akan berlangsung jangka panjang, sehingga pemulihan ekonomi kan tadi saya mengatakan berkompromi dengan situasi. Situasinya apa? Situasi yang terjadi dalam konteks kesehatan sebagai ukuran kebencanaan adalah sekarang kita diminta meminimalisir interaksi. Sekarang kita diminta untuk mengurangi mobilitas. Nah, oleh karenanya harusnya dengan kata kunci ini kemudian kita membuat rencana pemulihan ekonomi atas asumsi bahwa interaksi berkurang, mobilitas berkurang. Nah, itu kata kuncinya. Nah, dari situ kami melihat bahwa motor atau lokomotif ekonomi Kota Jogja adalah pendidikan dan pariwisata harus berubah. Pendidikan pariwisata yang berkompromi terhadap hambatan adanya mobilitas. Nah, oleh karenanya saya kira kata kuncinya adalah bagaimana masyarakat pelaku ini menjadikan pengembangan ekonomi berbasis pendidikan dan pariwisata itu atas dasar kekuatan dan kedaulatan lokal. Teritorial wilayah. Saya baru ngeh, betul. Jadi sebenarnya program ini sendiri Keluarga Jogja, ini sebenarnya ketika ada kebijakan pun akhirnya akan ditemukan titiknya, oh ini loh yang memang akhirnya harus kita lakukan, kata kuncinya apa, program ini tetap jalan nanti akhirnya seperti itu. Coba kita membayangkan sekarang, kita tidak mungkin mendatangkan wisatawan dari tempat yang jauh, karena
mobilitas menjadi dibatasi. Maka kemudian bagaimana menciptakan sesuatu yang masuk dalam konteks rekreatif masyarakat lokal. Itu kata kuncinya. Jadi dari, oleh, dan untuk lokal itu sendiri. Nah, ini yang harus dibangun atas kekuatan baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi pariwisata. Begitu. Oh iya bener ya. Orang luar nggak boleh masuk. Mau masuk juga takutnya nanti terjadi apa-apa begitu kan ya. Iya. Jogja sih sebenarnya udah mencoba kemarin Pak. Masuk tambah tinggi. Kan seperti itu sebenarnya kan. Makanya kemampuan dan kekuatan lokal harus memberikan kontribusi bagi pengembangan aspek-aspek kekuatan lokal itu sendiri. Jadi bahasa kita adalah membangun kedaulatan ekonomi lokal. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi katakanlah bagaimana kemudian berbagai aspek yang berkaitan dengan pariwisata ini mampu dinikmati oleh masyarakat lokal, menjadi kebutuhan lokal dan berkembang atas kekuatan lokal. Bukan lagi interlokal. Betul bukan sekali. Lagi interlokal. Wes raiso interlokal. Sudah tidak bisa. Soalnya untuk teleponnya agak susah dan mahal, Pak. Iya, ini saya kira yang harus disadari sepenuhnya. Kita sudah tidak boleh lagi membayangkan hadirnya wisatawan luar, tapi kekuatan lokal itulah menjadi unsur utamanya. Begitu. Pak, kita punya ini pendapat masyarakat, nanti akan kita putarkan. Nanti Bapak silakan menyimaknya. Ini adalah Vox Pop tentang daya tarik jasa. Kita bilang jasa karena tadi pendidikan, pariwisata itu sudah kemarin begitu. Harapannya Jogja ini jasanya akan seperti apa di Yogyakarta, nanti akan kita hadirkan. Jangan kemana-mana keluarga Jogja, tetap bersama kami di Sang Aji TV Jogja, tentu di Joteng Mojo Teng Mriki bersama Bapak Aman. Jangan kemana-mana.